Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Puji syukur hanya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati untuk dosa kita, tapi telah bangkit dan menang atas maut untuk keselamatan kita. Mari kita awali ibadah ini dengan pujian, Tuhanku bangkit, pusara terbuka. Yesus telah sungguh-sungguh bangkit dan menang. Saudaraku, sebelum membaca Alkitab, mari berdoa. Bapa di surga, kami siap untuk membaca dan merenungkan lagi kebenaran firman-Mu di saat ini. Karena itu kami bermohon, Engkau memperlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kebenaran firman Tuhan dapat diberitakan dalam kendali kuasa-Mu, dan semua kami mengerti, memahami kebenaran firman ini untuk kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan di hari ini dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 2. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Saudara-saudara, tema renungan harian keluarga hari ini adalah tubuh Tuhan Yesus tidak diambil orang. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita baru saja merayakan Paskah Yesus Kristus. Perayaan Paskah memiliki makna yang sangat penting bagi kita. Karena Paskah merupakan perayaan kemenangan Yesus Kristus atas dosa dan maut. Peristiwa kebangkitan, peristiwa kubur kosong pertama kali disaksikan oleh Maria Magdalena menurut Injil Yohanes, dan menurut Injil Lukas, Maria dari Magdala, Maria atau Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Kalau dalam Injil Markus ada juga Salome. Perempuan-perempuan hebat ini adalah saksi mata pertama tentang kubur kosong. Bacaan kita adalah informasi yang diberikan oleh Maria Magdalena kepada Petrus dan murid yang lain. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Informasi ini mengungkapkan bahwa sesungguhnya Maria tidak mengerti dan tidak tahu mengenai pengajaran Yesus tentang kebangkitannya. Setelah melihat batu pintu kubur telah terbuka, dia berpikir bahwa tubuh Yesus telah diambil atau dicuri orang dan dipindahkan ke tempat yang lain. Tapi sesungguhnya
Apa yang ada dalam pikiran Maria tidaklah benar dan tidak tepat. Tubuh Yesus tidak diambil orang, tapi Yesus telah sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati. Disaksikan dalam Injil Lukas 24 ayat 4-6 yang mencatat bahwa ada dua laki-laki, malaikat Tuhan, berdiri dekat mereka memakai pakaian berkilau-kilauan dan berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Tidak ada. Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit." Jadi Yesus telah sungguh-sungguh bangkit dan hidup. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus adalah juga kemenangan bagi setiap orang yang percaya. Yohanes 3 ayat 16b katakan, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua kita adalah orang-orang yang percaya kepadanya. Buktikan iman percaya itu dalam sikap hidup kita. Jangan ragu tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Pujian tadi juga menguatkan keyakinan kita bahwa Tuhanku Yesus telah bangkit, Ia menang. Haleluya, amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan kami Yesus Kristus telah benar-benar bangkit dan menang atas dosa dan maut. Dan kami adalah umat yang memperoleh jaminan keselamatan kekal. Karena itu tolong pimpin, jaga, lindungi, sertai kehidupan kami. Supaya kami tetap menaruh iman percaya kami kepada Tuhan yang adalah sumber hidup dan keselamatan kami. Diberkati semua orang yang mengikuti pelayanan ini dalam kehidupan pribadi dan keluarga dan dalam berbagai aktivitas yang dilakukan. Ini kami ya Bapa yang mengucap syukur dan bermohon kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pujian, firman, dan doa di hari ini. Terima kasih karena saudara sudah mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.